Selamat malam Sobat Tangsel semua, selamat datang kembali di program IG Live Yakmi Tangsel. Di program IG Live hari ini kita akan bahas tentang asupan gizi di kala pandemi. Nah, topik ini nantinya akan kita diskusikan bersama dengan salah satu pakar gizi nih, yaitu Ibu Misna Sabila. Kita tunggu dulu ya, Ibu Misna Sabila untuk bergabung. Ibu Misna Sabila SKMM kesini merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, sudah hadir nih. Ibu Misna boleh bergabung. Oke, selain sebagai dosen ya, Ibu Misna ini juga merupakan seorang founder dari catering rumahan di Tangerang Selatan. Nama cateringnya adalah Catering Bunda Tri. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pesan catering nih bisa ke Ibu Misna. Nah, sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Misna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suaranya? Halo? Iya, terdengar. Dengar ya? Kok kayaknya agak Hmm. feedback ya? Gimana Nggak ya? kabarnya Bu Misna? Alhamdulillah baik. Mas Ainul. Manggilnya apa ih? Terserah Long Pak, time no coba. see ya. Oh iya, nah tadi barusan saya sempat memperkenalkan nih, Bu Misna ini adalah dosen di FKM Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian juga founder dari Catering Bunda Tri. Nah, teman-teman kalau ada yang mau follow nih Catering Bunda Tri, bisa follow IG-nya di Catering Bunda Tri. Eh, ini di daerah Tangsel aja atau di luar Tangsel juga bisa pesen nih? Untuk saat ini masih daerah Tangsel, tapi sekitaran Ciputat, Cirende, Pamulang gitu ya, belum sampai ke BSD sana belum. Ya mudah-mudahan nanti semakin berkembang, semakin luas nih Ais, jangkauan kita. Amin. ais. Nah, selain dua hal itu ada kesibukan lain nggak, Bu, akhir-akhir ini? Sekarang karena work from home ya, jadi kegiatan mengajar di rumah, ngurus catering juga, terus sama kebetulan saya baru berapa 10 bulan ini punya baby, jadi ya udah nikmatin aja deh WFH sambil ngurus bayi di rumah gitu. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman di Tangsel ini mungkin juga udah banyak yang tahu gitu ya, ada tindakan-tindakan protektif tertentu yang harus kita lakukan gitu kan untuk terhindar dari COVID-19. Tapi yang nggak Mm-mm. kalah penting juga kita ngebahas tentang asupan gizi nih supaya kita itu bisa lebih meningkatkan imunitas di dalam diri kita. Seperti itu benar nggak sih Betul, konsepnya betul, ya? betul banget. Nah, kalau menurut Bu Misna ini seberapa penting sih asupan gizi perlu kita perhatikan, Mas kemudian Ainul, ini saya nggak ditanya-tanya tentang Tangsel dulu nih. uh, itu Ini aku Tangsel banget soalnya nih. oke. Sebenarnya sih malah lebih pengen tahu kabar barunya Tangsel sih. Selama setahun 2 tahun ini ada hal baru apa sih di Tangsel? Jadi dia Ada di hal sini baru kali apa ya? Oh gitu challenge, ya, bukan nanyain seberapa Tangsel ya. tapi itu lebih ingin tahu aja. Kira-kira ada kabar apa sih di Tangsel? Oke, kalau kebetulan saya juga jarang keluar rumah ya, paling lihatnya di medsos ya. Sekarang ini memang kita belum lama di Tangsel ini ada pilkada ya. Jadi baru saja Ibu Airin itu habis masa jabatannya dan kemudian ada pilkada. Tapi saya juga belum update lagi nih apakah sudah dilantik atau belum yang Baru. dengan suara Hmm, suara yang baru dengan suara terbanyak. I see. Itu. Kalau dari pembangunan ada hal baru nggak? Tol Pembangunan, aduh saya udah lama nggak keluar ya. Kayaknya ada atau tugu mall kan? tuh yang di depan Pamulang ya. Tapi nggak tahu itu namanya tugu apa. Mungkin Mas Ainul dulu pernah lihat Nggak. juga ya. Baru, oh enggak ya. Ada tugu di sana yang baru. Saya juga kalau lewat ini apa nama tugunya ya di Bundaran Pamulang. I Itu paling see. sih. Heeh. Kalau Saya mall juga gitu, main tangselnya di sekitar-sekitar sini aja
Itu kalau mall yang baru malah adanya di Depok nih, yang baru bukan di Tangsel. Tapi masih deket ya ke Tangsel. Masih deket, jadi menambah salah satu tempat untuk belanja nih Mas Ainul nanti kalau udah pulang dari Taiwan. Ais. Jadi Tangsel tuh makin nyaman ya sebagai rumah buat kita-kita. Slogannya masih Tergantung sih ya sebenarnya ya. Kalau aku karena sebenarnya tinggalnya di perbatasan Tangsel dan Depok. Depoknya juga udah di ujung banget ke Tangsel, jadi mainnya juga lebih banyak di Tangsel sih. Tapi tergantung nih Tangsel yang mana dulu, karena ada juga daerah-daerah yang pinggiran yang memang padat, tapi ada juga daerah-daerah yang wilayah yang rumah-rumah besar gitu ya, yang memang nyaman ais. gitu. Kalau banjir nih belakangan suka dengar berita banjir dari Indonesia di Tangsel gimana? Banjir aku kayaknya belum denger ya. Kalau Jakarta, Bekasi ya, Karawang ya, Indramayu itu aku malah udah denger. Ah, sih. Berarti so far so good lah ya di So Tangsel. far so good. Oke. Ini udah nambah nih yang nonton. Sebentar ada yang nyapa. Hai Kak dari Arumia. Halo Arumia. Tonton terus ya sampai akhir. Nah, jadi oke. Back to the laptop tentang asupan gizi Oke. nih. Kira-kira tuh Hmm, seberapa penting sih kita memperhatikan asupan gizi buat diri kita pribadi? Kemudian apakah memang berpengaruh asupan gizi ini eh, bagi peningkatan imunitas kita terutama di kala pandemi? oke. Asupan gizi sangat penting dan sangat berpengaruh ya, karena yang pertama kita analogikan saja tumbuhannya. Tumbuhan itu untuk tumbuh dan untuk berkembang pasti butuh pupuk, butuh air ya, apalagi kita. Tubuh kita ini kan terdiri dari sel-sel tubuh, jaringan, maaf ada iklan, jaringan, yang dimana supaya sel-sel tubuh kita itu bisa berfungsi dengan normal, dengan baik, maka kita butuh asupan gizi yang baik, asupan gizi yang optimal, asupan gizi yang seimbang. Ya, dengan asupan gizi yang seimbang, maka misalnya sistem kekebalan tubuh kita dapat berfungsi dengan baik dan bisa menangkal tubuh kita dari serangan-serangan bakteri, virus, agen penyebab penyakit infeksi. Tapi asupan gizi juga perlu diperhatikan, jangan hanya kurangnya saja ya. Kalau berlebih juga itu nggak baik, karena kalau berlebih juga bisa meningkatkan resiko bagi tubuh kita untuk terserang penyakit-penyakit kronis, penyakit degeneratif seperti penyakit Hmm, jantung koroner, stroke ya, yang memang munculnya sih nggak dalam waktu yang nggak cepat langsung. ya, namanya juga penyakit kronis ya, muncul dalam waktu yang lama, tapi mungkin nggak berasa, tapi itu yang harus kita perhatikan. Jadi harus seimbang, kurang nggak bagus, berlebihan juga nggak bagus gitu. Jadi sangat penting dan sangat berpengaruh. Jadi konsep sekarang itu namanya gizi seimbang ya, bukan lagi 4 sehat, 5 sempurna gitu. Betul Bedanya banget, iya. Nah, ini dia. Sebenarnya konsep 4 sehat 5 sempurna itu mungkin dulu sangat sukses ya, seluruh lapisan masyarakat saya kira hafal betul di luar kepala sama konsep 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak TK ditanya juga tahu. Tapi sekarang sayangnya konsep gizi seimbang yang sangat sempurna, sangat baik ya, yang menyempurnakan konsep 4 sehat 5 sempurna ini masih banyak yang belum tahu nih. Ya, jadi memang tugas kita nih Mas Ainul untuk mensosialisasikan bagusnya dari pedoman gizi seimbang ini. Bedanya apa? Nah, kalau dulu itu ya, pas sehat 5 sempurna kita apa sih yang kita hafal Mas Ainul? Coba deh. Pokoknya makan itu ada harus ada nasi, makanan nasi ya, makanan pokok. Terus ada terus tempe, ya tahu, ada lauk. Lauk pauk ya, tempe, ada lauk sayuran, hewaninya ya, ada sayuran, ada buah dan buah, air, susu. disempurnakan dengan susu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep 4 sehat 5 sempurna sudah tidak relevan sehingga disempurnakan dengan gizi seimbang. Bedanya apa? Kalau dulu ada susu sebagai penyempurna, sekarang susu bukanlah penyempurna, tapi masuk ke dalam golongan sumber protein. Ya, jadi tidak harus ada susu, tidak harus disempurnakan dengan susu ketika kita makan. Bisa digantikan dengan ikan ya, dengan telur, dengan daging, dengan ayam. Kemudian mungkin nanti kita bisa ke pilarnya gizi seimbang atau pilarnya tumpeng Hmm. gizi seimbang ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu hanya menyebutkan kelompok makanannya saja. Nah, di gizi seimbang ini pilar yang pertama, makan itu harus beraneka ragam dan ada porsi-porsiannya.
ya. Perlu Selain di harus ini beraneka, ya mungkin dikasih bisa dikasih gambarannya kali Mas Ainul ya. teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah salah satu visualisasi dari pedoman gizi seimbang. Ya, jadi udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang lebih sempurna dari 4 sehat 5 sempurna. Agak kurang jelas ya, nanti teman-teman bisa browsing saja. Nah, ini adalah visualisasi yang pertama, yaitu adanya tumpeng gizi seimbang. Ya, nah berbentuk tumpeng atau piramid ini sebenarnya juga ada filosofinya nih Mas Ainul. Ya, kita lihat dari bawah ya, yang lebih besar, makin ke atas makin mengerucut. Ya, ini adalah menggambarkan porsi makanan dari kelompok makanan tersebut yang di bawah itu lebih besar, semakin ke atas semakin kecil, semakin dibatasi. Ya, oke, Baik. agak agak ngeblur ya. Ya, Kira-kira seperti itu. Ah, kira-kira seperti itu. Nah, pilar dari gizi seimbang ini kan ada 4 ya. Yang pertama tadi keanekaragaman pangan. Kenapa sih harus beraneka ragam? Karena nggak ada satu jenis makanan di dunia ini ya, superfood mm, yang bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi dalam tubuh kita, kecuali ASI. Ya, ASI hanya untuk bayi 0 sampai 6 bulan dan memang mm. itu makanan terbaik bagi ASI karena memang bisa memenuhi kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan. Mulai usia 6 bulan saja itu sudah harus ditambah MPASI, apalagi kita ya yang sudah dewasa ya. Hmm. Jadi harus beraneka ragam. Kemudian beraneka ragam saja apakah cukup? Tidak, kita harus memperhatikan selain kualitas juga kuantitas. Makanya di dalam tumpeng gizi seimbang ada porsi-porsiannya. Ya, kita mungkin bisa bahas satu persatu ya. Dari gambar yang tadi mungkin Mas Ainul bisa diperlihatkan lagi supaya lebih kelihatan ya. Ya. Ya, nah ini kita lihat yang paling bawah ya, ini masih pilar yang pertama. Makan makanan pokok. Nah, makanan pokok tidak harus nasi ya, Mas Ainul. Mas Ainul di Taiwan makannya apa nih? Kebanyakan sih Nasi noodle ya. noodle. Kebanyakan Iya, kan itu juga sumber sumber karbohidrat, makanan pokok ya. Bisa juga ya kalau di Indonesia teman-teman bisa juga mengganti dengan jagung, ya itu ada gambarnya jagung, singkong, talas, ya umbi-umbian, ubi ya. Tidak harus dengan nasi. Nah, porsiannya adalah 3 sampai 4 porsi dalam satu hari ya, bukan sekali makan tapi dalam satu hari satu orang. Ya, 3 sampai 4 porsi di mana satu porsinya itu adalah 100 gram nasi. Atau kalau pakai centong rice cooker itu kan agak kecil ya, itu sekitar 2 centong. Tapi kalau satu centong yang full agak besar peres, nah itu sekitar 1 centong. Itu uh, satu porsi nasi. Kalau teman-teman dalam satu hari itu kebutuhannya 3 sampai 4 porsi ya, maka tinggal di-adjust saja sendiri gitu ya. Dalam satu hari 3 sampai 4 porsi. Misalnya paginya satu porsi, siangnya mau 2 porsi, malamnya satu porsi nasi gitu. Jadi nggak uh, harus paginya sekian, nggak harus ya. Itu bisa diatur sendiri. Itu makanan tapi pokok. Yang kedua ada gimana perlu gimana? divariasikan nggak? Misalnya pagi nasi atau terus siang boleh yang jagung gitu atau malam umbi-umbian. Boleh, Bisa boleh banget. itu atau sama juga nggak apa-apa gitu. Sama nggak apa-apa, beraneka ragam itu akan semakin baik ya, Oh, tergantung sama apa yang kita punya di rumah. Kadang cuma ada nasi nih misalnya atau lagi pas ada singkong aja, tapi kalau misalnya hanya itu saja mungkin kan jadi bosen ya, apalagi di masa pandemi kita lebih banyak di rumah. Jadi sebaiknya kita berkreasi dengan makan makanan yang beragam atau berbeda-beda jenisnya gitu. Atau misalnya hari ini makan beras merah nih ya jadwalnya, besok makan beras hitam gitu, beras coklat. Terus besoknya makan singkong misalnya, itu bisa jadi ganti. Makan roti, makan mie ya. Bisa kok, boleh. kita kan biasanya kalau Oke. belum makan nasi kayak makan ya Mm-mm. soalnya. Ya, itu sebenarnya mindset orang Indonesia banget ya. Belum makan nasi tuh kayaknya belum makan ya. Bahkan makan mie instan aja masih pakai nasi ya. Nah, Itu. Jadi itu karbonya berlipat-lipat sebenarnya. Kalau kalau menurut saya sih kalau sekali-sekali nggak apa-apa asal jangan menjadi pola makan yang setiap hari yang seperti itu. Tetap oke. ada polanya seperti ini. Itu tadi makanan pokok. Yang kedua, kita lihat ke atas lagi ada sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran ini porsiannya 3 sampai 4 porsi juga. Ya, di mana satu porsinya adalah 100 gram sayuran ya, seperti sayur bayam misalnya ya, kurang lebih satu mangkok ukuran sedang. Itu untuk satu porsinya. Kita bisa ganti juga dengan sayuran yang lain
Ya, kemudian buah-buahan ini 2 sampai 3 porsi per hari ya, di mana satu porsinya itu digambarkan dengan itu boleh. Kemudian di atasnya lagi ada lauk pauk ya, sumber protein. Sumber protein hewani dan juga nabati, di mana kebutuhan kita untuk satu hari gambarannya 2 sampai 4 porsi ya. Dan satu porsi untuk lauk hewani itu tergambar dalam satu potong atau satu ekor ikan ukuran sedang atau 40 gram. Bisa juga diganti dengan daging satu potong sedang atau ayam satu potong sedang. Ya, juga bisa diganti susu satu gelas ya. Kemudian protein nabatinya juga sama 2 sampai 4 porsi per hari, di mana satu porsinya itu adalah 2 potong tempe ya, ukuran sedang, di mana satu potongnya itu beratnya 25 gram. Jadi satu porsinya itu 50 gram tempe. Bisa diganti juga dengan tahu ya, bisa diganti juga dengan oncom ya. Sebenarnya untuk jenisnya kita bisa ganti dan tidak harus yang susah-susah ya dicarinya, bisa yang bisa kita peroleh dengan mudah di sekitar kita, di tukang sayur langganan gitu ya, di tukang sayur dekat rumah atau yang keliling di sekitar rumah itu bisa kita peroleh di sana. Nggak perlu kita cari-cari ke supermarket yang mahal gitu, enggak sih. Itu I know. Oke, kemudian yang di atasnya paling ujung itu adalah batasan ya. Jadi semakin ke atas semakin kecil kebutuhannya. Ini dibatasi yaitu GGL atau asupan gula, garam, dan lemak atau minyak. Ya, untuk gula dibatasi 4 sendok makan ya atau 50 gram per hari. Kemudian untuk garam ini mungkin yang masih agak susah ya oleh masyarakat. Garam itu 1 sendok teh per hari atau 5 gram atau 2000 mg natrium, dan juga minyak ini 5 sendok makan per hari atau 67 gram itu. Kemudian jangan lupa minum air putih sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari. Tuh, itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua ya adalah melakukan perilaku bersih dan sehat. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau di Tumpeng Gizi Seimbang itu udah ada gambarnya. Kalau dulu konsep 4 sehat 5 sempurna nggak ada ya, cuma fokus ke makanan aja. Kalau yang sekarang Tumpeng Gizi Seimbang udah ada nih. Ya, nih di sebelah sini nih agak kebalik ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai 60 detik. Apalagi di masa pandemi ini pasti sangat relevan ya, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita juga harus melakukan pilar yang ketiga, aktivitas fisik ya, selama 30 menit setiap hari atau minimal 5 kali dalam seminggu. Aktivitas fisik juga nggak harus olahraga yang berat atau yang harus beramai-ramai gitu ya, apalagi di masa pandemi ini kita bisa aktivitas fisik di rumah dengan berkebun. Sekarang kan lagi ngetren ya hobi tanaman ya, Ainul, nggak tahu kalau di Taiwan gitu nggak ya, hobi tanaman-tanaman hias gitu ya di rumah selama work from home ini, atau hobi berkebun. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah. Atau kita bisa olahraga senam gitu ya, dari video. Kita mengikuti gerakan senam dari video dari YouTube. Itu juga bisa dilakukan, berjalan ya, atau bersepeda. Itu juga menjadi hobi baru juga yang lagi ngehits juga nih di Indonesia. Atau mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, itu juga bisa menjadi aktivitas fisik. Dan pilar yang keempat adalah memantau berat badan ya, tetap normal ya. Kalau bisa ya setiap sebulan sekali kita pantau berat badannya dan kita lihat status gizi kita melalui IMT dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin, dan range IMT-nya adalah 18,5 sampai dengan 25, itu yang normal. Gitu. Jadi Oke. ukur nih sudah sih enggak berat badan idealnya. Tadi rumusnya apa? Mungkin boleh dilakukan. IMT-nya rumusnya adalah berat badan dalam kilogram ya, dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Tinggi badannya yang dikuadratkan ya. Ideal Untuk jika 18,5 sampai dengan 25. Kalau kurang dari itu maka termasuk kurang, kalau lebih maka gizi lebih, jadi harus berhati-hati. Gitu. Dan panduan yang tadi itu adalah panduan untuk orang yang sehat ya. Kalau orang yang
sakit ya atau punya gangguan tentu berbeda, tidak menggunakan yang ini. Nah, ada satu lagi sebenarnya Mas Ainul visualisasi dari gizi seimbang yaitu adalah isi piringku. Ya, isi Isi piringku ini kalau saya lihat di daerah Tangsel ya, nah ini suka ada juga nih bannernya ya di kecamatan, di kantor kelurahan kalau nggak salah ya, yang kemudian di puskesmas terutama ini suka ada nih gambar banner isi piringku ini. Sebenarnya ini bagus juga sebagai salah satu promosi kesehatan ya terkait dengan asupan gizi kepada masyarakat. Dimana kalau tadi untuk penggizi seimbang itu asupan 1 hari, kalau isi piringku ini asupan sekali makan. Ya, dalam sekali makan itu piring kita gambarannya seperti itu, setengahnya terdiri dari 2/3 makanan pokok dan sepertiganya lauk pauk. Kemudian setengahnya lagi terdiri dari 2/3 sayur-sayuran dan sepertiganya buah-buahan. Tetap ya gambarnya ada minum air putih ya 8 gelas, kemudian mencuci tangan dan aktivitas fisik. Jadi gizi seimbang bukan hanya dilihat dari makannya saja, bukan hanya yang masuk saja ke dalam tubuh, tapi yang keluarnya juga dipikirin. Makanya ada pilar untuk melakukan aktivitas fisik. Gitu. ice. Ini lebih eye catching ya gambarnya isi piringku ini. Jadi lebih gampang dipahami gitu kalau kita lihat Iya, pas dan sekali makan ingat lebih jangan semuanya. ingat, lebih mudah diingat. Nah, semuanya Iya. karbo ya, 3/4 piring isinya nasi gitu ya, kemudian cuma ada sayur sesendok aja. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan setelah ngelihat ini, besok sudah mulai memperbaiki pola makannya mungkin ya. Nah, teman-teman Sobat Tangsel, kalau ada yang mau bertanya nih tentang asupan gizi, silahkan bisa langsung kirim pertanyaan di kolom komen atau di icon pertanyaan ya, teman-teman bisa pilih salah satu di antara itu. Sambil nunggu ada pertanyaan yang masuk, mungkin Bu Misna bisa sedikit dikasih penjelasan gitu ya, apakah ketika pandemi seperti sekarang ini gitu, kita jadi punya jadi harus lebih ekstra lagi memperhatikan asupan gizi kita, kemudian benar-benar memilih gitu ya apa yang harus kita makan, atau sebenarnya ya seperti biasa aja sih, harusnya nggak harus terlalu berlebihan juga di masa ini. Ya, sebenarnya pada intinya sama ya. Pedoman yang kita gunakan untuk asupan gizi itu baik di masa pandemi maupun tidak pandemi itu sama. Karena agen penyakit itu kan juga ada meskipun tidak di masa pandemi. Ya, jadi sistem kekebalan tubuh kita juga perlu asupan-asupan gizi yang seimbang tadi sama. Hanya saja di masa pandemi ini kita perlu memperhatikan asupan sayur dan buah nih yang memang berdasarkan riset ya Riskesdas, asupan sayur, asupan buah ya di mana yang mengandung vitamin, mineral dan serat ini kurang. Nah, di masa pandemi ini yang memang kita dituntut memiliki tubuh yang fit ya, yang bugar ya, sistem kekebalan tubuh yang baik ya untuk menangkal adanya serangan infeksi penyakit. Jadi asupan tadi itu sayur dan buah yang sangat perlu diperhatikan. Begitu. Tapi pada dasarnya konsepnya sama, kita harus makan gizi seimbang. Tapi jangan mentang-mentang asupan sayur dan buahnya harus ditingkatkan, maka yang lain nggak kita pedulikan, salah juga, ya nggak benar gitu. Jadi tetap harus pola makan yang bergizi seimbang tadi sama, gitu. Nah, kadang ada persepsi gitu ya, masyarakat kalau kita makan makanan yang sehat biasanya mahal harganya. Nah, itu gimana? Ada trik gak kayak dapat sehat atau tetap bisa terjangkau? Nggak harus mahal ya, mungkin karena Mas Ainul aja nih ya sering denger mitos ya, makannya ikan salmon gitu ya, makan sushi. Enggak ya, sushi itu kayak kan omega 3, omega 6, enggak juga. Ada iya, itu memang mahal. Nah, kita bisa dapat ikan kembung dengan kandungan omega 3, omega 6 yang bahkan 3 kali
lipat di atas salmon ya. Jadi dan harganya jauh lebih terjangkau dong ya. Kita juga bisa lebih mudah untuk mendapatkannya di tukang sayur keliling ya, di tukang sayur yang ada di kios-kios tuh lebih mudah kita dapat dan harganya jauh lebih terjangkau. Itu ikan kembung misalnya. Kemudian ikan lele ya, ikan lele juga akan mudah sekali kita dapatkan dari segi keterjangkauan harga maupun kemudahan untuk mendapatkannya ya. Mas Ainul, di sana ada lele nggak? Nggak ada ya. jadi makannya salmon ya. Nggak juga. Iya, apalagi kita kan sepanjang jalan aja pecel lele banyak ya, jadi nggak sulit gitu untuk mendapatkannya. Kemudian untuk buah-buahan juga nggak harus buah-buah yang impor, yang mahal. Negara kita alhamdulillahnya kan punya banyak sumber daya alam yang bisa kita nikmati dengan mudah ya, jadi nggak harus yang mahal yang impor-impor. Ada buah pepaya ya, yang satu buah agak besar aja kita bisa dapatkan dengan harga 10.000. Pisang Ambon ya yang sekilo kita bisa dapat harga 13.000 ya, ada jeruk ya, atau jambu biji ya yang kayak serat kayak vitamin, jadi nggak harus yang mahal. Sayur juga begitu, kita bisa sayur bayam, sayur kangkung yang seikat sekitar 2.000 3.000 ya, dan memang jadi lebih terjangkau kalau kita memang memasak sendiri, apalagi selama WFH ini mungkin teman-teman ya ibu-ibu atau teman-teman yang perempuan ini remaja dan juga dewasa bisa belajar ya atau coba-coba bereksperimen masak sendiri di rumah karena akan menjadi lebih hemat. Ini sesuai nih, ada pertanyaan Bu Mista dari NRK, mungkin Nurholis kalian namanya, Nurholis Ridwan. Bisa dikasih contoh nggak Bu Mista gitu untuk asupan gizi menu harian buat referensi? Tadi ya sempat Bu Mista udah ada lagi nggak kira-kira Bu Mista yang bisa dijadikan contoh Oke, misalnya ya untuk satu kali makan ya kita ada nasi misalnya kita untuk makan siang misalnya 150 gram nasi atau 3 centong nasi. Kalau makan siang boleh ya dibanyakin dibanding makan pagi dan makan malam. Kemudian sayurannya tadi misalnya bayam, kangkung boleh itu dipergunakan sebanyak 1 mangkuk sedang ya. Kalau 1 ikat itu bisa lebih dari 1 mangkuk kok, jadi bisa untuk makan berdua, nggak dan nggak habis untuk sekali makan kalau sendiri. Kemudian tadi lauk pauknya bisa dari ikan tadi ya, ikan lele, ikan kembung itu kan harganya terjangkau. Di mana tadi 1 potong saja itu bisa untuk 1 porsi. Nah saya biasanya beli ikan kembung itu sekitar harga 17.000 itu sudah dapat 3 ekor, 3 sampai 4 ekor ukuran sedang ya. Dia kemudian lauk nabatinya tahu, tempe, oncom ya atau kacang-kacangan lain itu bisa juga. Kemudian buahnya tadi ada pisang ya. Kalau nggak suka pisang ya bisa ada jeruk ya atau jambu biji, yaitu saya kira yang harganya memang terjangkau dan kita bisa lebih mudah untuk mendapatkannya. Gitu Mas Ainul. Oh ya, tapi Mas Ainul satu lagi nih. Selain dari asupan gizi, kita juga harus memperhatikan ini ya, perilaku pencegahan kita terhadap COVID selama pandemi ini, seperti mencuci tangan, ya, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Jadi tidak serta-merta dengan kita menjaga asupan gizi, maka kita akan terhindar gitu dari COVID-19. Jadi iya, tetap 3M-nya harus dijaga. Betul ya. Tadi juga sempat disebut ya sama Bu Misna, kalau waktu-waktu misalnya kayak di siang waktunya tapi kalau misalnya untuk makan malam itu ada nggak sih waktu khusus makan malam sampai jam berapa gitu? Baik. Jam 10 malam itu sehat atau enggak sih sebenarnya? Oke, ditambah juga sekalian makan pagi ya. Kalau makan pagi, sarapan itu sebaiknya sebelum jam 9. Ya, terutama pada anak-anak sekolah ini sangat baik untuk meningkatkan konsentrasi ketika belajar. Itu makan pagi. Kemudian makan siang ya di waktu istirahat kita. Kemudian makan malam memang sebaiknya sebelum jam 6 atau ada yang bilang juga sebelum jam 7. Ya, karena ketika malam sudah menjelang tidur, maka tubuh kita kan akan beristirahat ya. Sementara kita barusan saja makan, jadi sebaiknya memang dikasih jeda waktu dulu
setelah makan baru kita beristirahat. Jangan kita makannya jam 10 malam, kemudian kita langsung tidur atau beristirahat. Itu nanti akan mengganggu kesehatan pencernaan kita. Gitu. Wah, keren. Jangan-jangan Wah, Mas Ainul sering makan malamnya jam 10, jam 11 ya? di sini itu restorannya tutup jam 8. Jadi kita sebelum jam 8 udah harus cari makan. Mm-mm. Gitu Bagus sih. ya jadinya ya. Kalau di Iya, sini sampai jam 12 malam masih banyak ya kadang yang begadang-begadang lapar malam-malam akhirnya jajan dan makan. ya, ya kadang tuh kangen sama tukang nasi goreng gitu. Nasi goreng Kadang-kadang jam tek-tek ya. suka. Iya. Oke, ini Oke. waktu kita udah mau habis, tapi ada Oh iya betul. lagi yang saya tanyakan nih. Mau ada puasa, bentar kita akan Mm-mm. puasa sekitar 2 bulan lagi. Kira-kira ada strategi khusus nggak untuk mempersiapkan? Karena khawatirnya nih masih masa pandemi, tapi tubuh kita belum siap gitu untuk menghadapi puasa, bulan puasa. Iya. Konsepnya tetap sama ya, balik lagi ke pedoman umum gizi seimbang. Jadi insya Allah kalau kita sudah mengikuti panduan umum gizi seimbang yang tadi, maka tubuh kita akan menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi fit, dan siap menjalani ibadah puasa, dan insya Allah jadi lancar. Gitu. Perlu latihan puasa dulu nggak sih, Bu Misna? Sebelum sampai ke bulan Ramadan udah 30 hari langsung puasa gitu. Saya kira enggak ya, tapi tergantung kepada masing-masing individunya sih. Kalau memang mau berlatih ya boleh, kalau enggak saya kira enggak juga nggak apa-apa. Dan ini kan sebenarnya adalah puasa kedua di masa pandemi ya. Kita sudah melewati puasa Ramadan dan Idul Fitri yang pertama di awal-awal itu justru yang lebih menakutkan sepertinya sampai orang-orang itu cari suplemen dan lain sebagainya gitu. Kayaknya sih di Ramadan yang kedua di masa pandemi ini mungkin masyarakat juga sudah lebih bisa beradaptasi begitu. Jadi nggak yang Suplemen shock banget lah. gimana Mm-mm. peranan? Perlu nggak kalau ketika bulan puasa? Suplemen itu sebenarnya namanya juga suplemen ya, jadi boleh saja dikonsumsi apabila diperlukan. Ya, kalau berlebihan kan juga tidak baik ya. Boleh saja apabila diperlukan dan tidak dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang maka akan bisa menimbulkan gangguan kesehatan malah dalam tubuh kita. Seperti misalnya vitamin C. Konsumsi vitamin C ya berlebih dalam jangka waktu yang panjang nanti malah bisa menyebabkan hiperoksaluria atau asam-asam oksalat dalam urut kita tuh jadi banyak yang akhirnya nanti dalam kelamaan bisa merusak ginjal. Itu sih yang dikhawatirkan. Jadi boleh apabila diperlukan. Oke. Wah, terima kasih banyak Bu Misna insight-nya dan Sama-sama Mas Ainul. waktunya juga sudah habis. Tapi saya mau Yep. bacakan dulu. Ternyata Pak Ketua kita nih nonton, Pak Takim nonton. Halo Bapak Mustaqim. Terima kasih Dia Bidang Humas. kayaknya lagi mau mengontrol kita-kita nih. Oh iya. Oke, saya bacain. Terima kasih Bidang Humas dan kerjasama Bidang Humas dan kerjasama Yakmi Tangsel yang telah menyelenggarakan live. Jangan lupa Sobat Tangsel nantikan sesi berikut menarik. Wah, terima kasih Dian, Pak Ketua. Oke, teman-teman Sobat Tangsel, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, IG Live ini tuh kita akan selalu di IG. Jadi yang mau menanya, komen di IGTV yang akan kita tayangkan. Dan nanti kita akan sampaikan nih ke Bu Misna dan semoga Bu Misna juga nanti kan ya menjawab misalnya ada pertanyaan lanjutan dari Sobat Tangsel. Insya Allah. Oke, ada pesan-pesan tertentu atau pesan yang mau disampaikan buat untuk Sobat Oke, Tangsel? tetap menjaga pola makan gizi seimbang dan tetap terapkan 3M. Oh, terima kasih Misna. Sama-sama Mas Ainul dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Sobat Tangsel semua yang sudah menyaksikan
IG Live Series Yakmi Tangsel kali ini. Nantikan IG Live Series Yakmi Tangsel berikutnya. Bye-bye.